Selamat pagi dunia, selamat pagi YouTube, selamat pagi semuanya. Sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya kita perkenalan dahulu. Nah, anak Pak Komar sedang merajut kain di atas pondok bambu. Sebelum kenal lebih lanjut, alangkah baiknya perkenalan diri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Michael Anugrah Saputra, NPM 2435104424. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan membuat tugas ya public speaking lah ya ibaratnya, cuman ini keterampilan berbicara. Nah, jadi belum lengkap perkenalan nih. Alasan saya masuk TI itu karena saya melanjutkan dari TKJ dulu. Awalnya saya kira kan TKJ sama TI itu sama ya. Kita bareng miring nih. Nah, TKJ sama TI itu sama. Rupanya pas masuk, beda jauh, Wak. TKJ itu belajar jaringan, belajar keamanan jaringan, ya kan? Belajar tentang kecepatan jaringan, tentang cara-cara konfigurasi jaringan. Rupanya pas masuk TI, coding, kalkulus, bahasa Indonesia. Ini penting sih ya, kita warga Indonesia bro, harus belajar bahasa Indonesia. Nah, jadi waktu masuk TI itu ya agak shock lah ya. Cuman kalau untuk belajar yang dasar kayak database tuh udah belajar juga di TKJ dulu. Nah, lanjutlah ke pembahasan utamanya. Tadi kan aku ada singgung keamanan jaringan. Nah, kali ini aku akan membahas satu software keamanan jaringan. Bukan software sih, ini ada software, ada hardware juga. Nah, keamanan jaringan tuh ada antivirus, ada security, Windows security nih. Nah, ada firewall. Nah, yang mau aku bahas yang ini, yang firewall. Jadi, apa sih firewall tuh? Oke, sebelum kita bahas firewallnya, kita kan tahulah dalam kehidupan kita sehari-hari ini, Gen Z, bahkan bukan Gen Z aja sih, kayak orang-orang tua tuh pasti memakai internet zaman sekarang. Orang mana yang nggak pakai internet bro? Nah, malahan internet tuh jadi kebutuhan paling penting dalam hidup. Kayak pulang ngampus, internet, di belajar, internet juga. Nah, waktu COVID tuh, internet memang dibutuhkan kali guys, karena itulah fitur Google Zoom tadi ya, kita harus bersyukur juga. Nah, cuman balik lagi ke keamanan tadi, di internet banyak sekali kejahatan ya kan, kayak pencurian data, kayak itulah ya yang kemarin tuh. Nah, pencurian data, astagfirullah. Nah, pencurian data, kebocoran data, ya penipuan banyak sekali di internet tuh. Kita harus hati-hati juga. Jadi inilah fungsi firewall tadi tuh, dia memfilter internet paket-paket yang masuk lah ke dalam jaringan kita. Ya misalnya nih, dia menyaring lalu lintas, menyaring paket-paket yang masuk. Kalau paketnya tuh mengikuti standar security rules yang udah ditetapkan sebelumnya, paketnya tuh boleh masuk. Nah, pada dasarnya firewall ini memang software, memang perangkat lunak yang udah diinstal di komputer kita dan digunakan untuk menjaga lalu lintas keamanan jaringan kita dan meningkatkan proteksi juga pada internet. Terus firewall ini ya ibaratnya pos keamanan. Kalau kita masuk komplek kan ada security tuh, ada posnya. Nah, itu firewall tuh, fungsi firewall kayak gitu tuh. Jadi dia tuh mengenali dulu sumber dan jenis yang dibawa. Misalnya kita anak kita ini kan anak orang tua kita ya, tentulah ya anak orang tua kita tinggal di komplek nih, kita bawa kawan. Nah, pasti ditanya tuh, bawa siapa, anak mana, tanya-tanya dulu kan, pasti kayak gitu. Nah, kayak tanya-tanya dulu. Itu tuh fungsi pos keamanan tadi, sama kayak firewall nih, dia dicek dulu. Kalian tahu kan kalau kita run as administrator nih di PC. Nah, kan pasti dibilang, are you sure want to launch this application? Kita pilih yes or no. Itu firewall tadi.
dia tuh memastikan dulu ya apa enggak, mau masuk apa enggak. Atau nih kadang pasti muncul kan notif di PC kalian yang kayak gini nih. Nah itu tuh maksudnya tuh itu yang di filter tadi, dia menahan aplikasi itu biar nggak jalan. Nah itu tadi fungsinya cuma menahan sih sebenarnya. Kalau kita punya firewall, kita harus punya antivirus di belakangnya. Kenapa? Karena firewall ini cuma menahan, dia tidak memusnahkan. Kalau antivirus, dia memusnahkan. Nah, itulah perbedaan antara firewall dan antivirus. Sebenarnya sama-sama mencegah sih ya. Cuman kalau antivirus dia sampai menghancurkan. Kalau firewall dia cuma menahan. Nah, balik lagi ke penjelasan firewall tadi. Firewall ini ada tipenya, ada dua. Yang bilang tadi ya, ada hardware sama ada software. Kalau yang hardware, biasanya firewall hardware ini dia terdapat di router. Router itu sini nih macam ini nih. Nah, biasanya kan buat di WiFi. Kalau router yang dimaksud di firewall tadi, ya di WiFi juga ada firewall. Nah, dia menyaring data-data yang masuk ya. Cuman yang ku bahas terkait yang di TKJ ku pelajari dulu lah ya, router yang ku pelajari di TKJ. Nah, kalau router yang di TKJ itu router mikrotik namanya. Router mikrotik itu dia petak nih kayak gini. Petak terus dicolok ke LAN. Dari LAN dia ada port LAN, kita masukin yang port satu tuh LAN lagi, kabel LAN namanya, kabel LAN kita masukin ke laptop. Nah di situ kita masukin software Winbox. Di Winbox itulah kita mengkonfigurasi firewallnya, firewall NAT antara open atau close. Nah kalau open firewallnya itu mati, kalau close firewall itu nyala. Ya sih, firewall yang di router itu dia menggunakan packet filtering. Dia memeriksa header paket. Yang aku bilang tadi kan, header paket tuh mengecek sumber dan tujuan. Siapa sumbernya? Apa tujuannya masuk ke dalam PC? Nah, itu kalau dia memenuhi security rules, keamanan jaringan tadi, dia boleh masuk ke dalam PC kita. Namun, jika dia tidak memenuhi standar security rules, dia akan ditolak atau ditahan dulu, ditanya sama kita ya kan. Nah, itulah. Cuman untuk kerja firewall yang optimal di router nih, dia harus punya keterampilan khusus atau punya dasar-dasar lah. Saya kan dulu TKJ, dah ada dasar-dasar belajar keamanan jaringan tuh. Nah, kita lanjut ke firewall software. Nah, firewall software nih, dia udah ditanamkan di PC kita, udah terinstall. Kita download OS tuh dia udah ada firewall tuh. Nah, kalau kalian mau mengaktifin firewall tadi, kalian buka setting, masuk ke security. Nah, ini yang aku bilang tadi, Windows security itu. Kalau firewall di sini juga Windows security ini secara besar. Nah, ini virus and threat protection ini yang jadi antivirus. Nah, ini firewall. Ini domain network ini, domain network. Ini gimana? Domain networknya tuh besar lah, secara lingkup besar. Nah ini kalau kita off kan, biasanya orang-orang yang download game bajakan pasti disuruh meng-off-kan semua firewall antivirus. Itu jangan ya, makanya kita jangan mendownload game bajakan karena berpotensi besar untuk dimasuki virus malware dan trojan. Kayak teman saya, dia download game bajakan ya kan, dia download game bajakan, langsung laptopnya itu blue screen, terpaksa dia restart Windows, download ulang Windows. Itu kan repot jadinya. Makanya jangan download game bajakan. Beli kalau nggak ada uang tunggu aja Winter Sale, murah kok. Winter Sale di Steam tuh, Winter Sale, Summer Sale, murah kok. Nah, ini public network, ini nih firewall buat ke wifi kita. Nah, ini private network. Nah, inilah firewall ke PC kita pribadi nih. Nah ya, gitu cara mengaktifkannya. Buat yang belum tahu, yang udah tahu ya udah apa. Nah, lanjut, apa sih bang fungsi firewall tuh? Memfilter, dia tujuannya tuh memfilter data yang masuk. Cuman ada beberapa fungsi lain tergantung poin-poinnya. Misalnya pertama, memblokir konten pada website. Kalian pernah kan pasti nonton film di website ilegal, pasti diblokir tuh. Nah, karena diblokir itu tuh firewall kalian yang bekerja, woy. Kenapa dia diblokir? Karena
pop up itu, tahu nggak pop up? Iklan-iklan yang muncul itu banyak virusnya sebenarnya. Nah, iklan-iklan yang muncul itu tuh berpotensi besar mencuri data kalian sebenarnya. Itu bahaya sebetulnya. Web phishing nih biasanya bocil-bocil app biasa kena nih sama web phishing nih. Web phishing nih dia mencuri data, mencuri data akun, mencuri Facebook, mencuri email, segala macam dicurinya. Kalau bocil web itu kan dia mau gratis, masukkan email, masukkan Facebook, itulah dia tercuri guys akun dia tuh. Nah, jadi pastikan web phishing tuh biasanya nih nama domain name server DNS ya. Kalau HTTP dia nggak secure. Kalau HTTPS dia secure. Apa secure tuh? Secure tuh aman, S secure. Oke, nah selanjutnya itu ya fungsi pertama, memblokir konten ilegal pada website. Pasti nanti kalau Indonesia biasanya mercusual zone pasti muncul gitu kalau kalian buka web ilegal ya, kayak LK21, Indo XX1 atau drama drakor indo.id itu diblokir tuh. Nah, memblokir konten pada website itu sudah. Selanjutnya mencegah kebocoran informasi. Yang tadi ya yang aku bilang, mencegah kebocoran informasi itu bocil-bocil FF itu yang hilang akunnya tuh gara-gara phishing. Nah itu dah, kita lanjut aja monitoring bandwidth. Bandwidth itu apa sih bang? Bandwidth itu ukuran lah, batasan jaringan kita lah. Kalau perangkat satu nih bandwidthnya 2 MB, nah perangkat 2 terus 2 MB karena biar seimbang, biar nggak nge-lag gitu, biar adil. Itu tadi fungsi firewallnya tuh buat memonitoring bandwidth. Selain dia tuh fungsinya keamanan jaringan, dia bisa juga loh monitoring bandwidth. Nah, biar tetap stabil jaringan kita tuh. Terus memberi kenyamanan saat bermain game online. Oke. Asal kalian tahu, kalau kita main game online tuh, disinilah resiko kecuriannya tuh tinggi kali. Kecurian datanya tuh tinggi kali karena hacker tuh bisa memasukkan virus dari situ kalau firewall kalian terbuka. Nah, kenapa demikian? Karena pergantian data itu cepat kalau game online tuh. Kecepatan pergantian data itu cepat kali. Nah, jadi banyak hacker yang masukkan virus atau malware tuh waktu pertukaran data tuh, karena firewall ini kan bayangkan lah woi, dia tuh mentembok sendiri. Banyak data nyerbu dia nih. Sap, boom. Hancur dia muak. Nggak hancur sih. Ya, pening lah ibaratnya. Dia pusing jadinya. Data-data mana yang mau difilter? Ya, logikanya gitu. Pokoknya kalau kita main game online, janganlah kalian matikan firewall sama antivirus karena bahaya weh, resikonya tinggi kali. Buat cara kerja firewall, ya kan pasti kalian muak dengar aku ngomongin fungsi pengertian, pasti pengen lah kan tengok cara kerjanya. Sini analogi cara kerja firewall itu gini nih. Ini kan ada nih jaringan LAN. Nah ini LAN nih, ini kita nih di LAN nih kita ya kan, di LAN ini kita sub dari LAN nih pasti nyambungnya ke internet ya kan. Ya, mungkin kita offline bisa diserang orang gitu. Nah ini satu tips lagi, kalau kalian bepergian ke luar jangan pakai wifi publik, disitulah rentan terjadi kecurian data. Oke. Nah kita masuk ke internet dari server ini kan server lah, orang-orang yang ngumpulin data lah. Masuk nih ke internet semua ini. Dari internet ini kita menerima data. Nah di firewall ini, disinilah dia bekerja firewall ya. Di tengah-tengah antara kita dengan internet, di antara aku dan kamu, firewall penengah. Oke. Jadi di filternya nih semua data yang masuk. Di filternya lah. Kalau aman mengikuti security rules, dia mengikuti security rules ini di sini. Dia boleh masuk ke jaringan kita. Kalau dia nggak memenuhi, bakal di kick off, dibuang. Oke. Nah, kita sudah mengetahui analogi gimana kan? Gimana cara kerja pastinya tuh? Dia memfilterisasi paket. Dia tuh memeriksa setiap paket yang masuk, kemudian mencocokkan dengan ketentuan keamanan sebelumnya yang tadi
dibilang kan, kalau aman masuk, sumber dan tujuannya jelas masuk, kalau nggak masuk, kalau nggak jelas ditolak. Nah, selanjutnya layanan proxy. Proxy ini dia bekerja di antara dua jaringan. Dia tuh di antara sistem dengan jaringan. Nah, tugasnya itu memeriksa paket yang saling bertukaran di antara kedua sistem tadi. Oke. Selanjutnya stateful inspection. Stateful inspection nih, dia tuh memeriksa history dari paket yang kita buka tadi. Ya, yang boleh masuk, dia tuh memeriksa history. Jika paket yang masuk tuh kurang oke lah, ya kan? Itu notif yang tadi bakal muncul. Notif yang gini nih bakal muncul. Itu tuh cuma menahan sih. Kalau kita izinkan dia masuk, kalau enggak ya udah di dismiss aja. Jadi itulah fungsi-fungsi firewall tuh. Dan untuk jenis-jenis firewall, dia tuh ada paket filtering firewall. Ini yang tadi ya, yang basic lah, yang paling dasar kali paket filtering firewall nih. Paket filtering firewall nih, dia memfilter paket lah. Ya itu memfilter paket yang masuk dari internet, dari server ke internet, ke LAN, ke klien. Nah, itu tadi dia buat memfilter paket-paket yang masuk. Kalau mengikuti standar ketentuan, dia boleh masuk. Kalau enggak ya nggak boleh. Selanjutnya proxy firewall. Nah, ini yang bekerja di antara dua sistem tadi. Di antara dua sistem nih, antara sistem dan jaringan. Disinilah nih proxy nih. Dia tuh memfilter paket-paket yang masuk. Dia pokoknya berat juga kerja dia nih. Dia membagi dua kerja. Nah, terus web application firewall. Kalau yang ini nih yang tadi kan, yang ngeblokir website nggak jelas, website phishing. Nah, ini nih disinilah website application firewall itu bekerja. Dia sama fungsinya memfilter data yang masuk, cuman dia bekerjanya di website. Itu yang membedakannya dengan yang lain. Nah, oke. Kesimpulan dari video ini yaitu keamanan firewall tuh ya upaya buat kita meningkatkan keamanan jaringan kita aja. Nggak aja sih. Ini penting kali buat PC, buat komputer, buat data-data kita. Firewall ini penting kali. Dia memproteksi keamanan kita soalnya. Kalian mau data kalian dicuri? Kalian mau data kalian dicuri? Enggak kan? Nah, jadi senantiasa aktifkan firewall, aktifkan antivirus. Jangan download game ilegal, jangan nonton website ilegal, karena pop-up itu berbahaya sekali. Banyak virusnya tuh. Nah, ya sekian video yang saya buat pada pagi hari ini. Video dadakan sih. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Michael Anagun Saputra pamit.